Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak bersama Ustadzah Rofi Khaliliyah pada pertemuan perdana fi faslil ashir minal madrasati tsanawiyah tarbiyatul Islam Soko. Ihtammu wasma'u jayidan. Al-an sanata'allam ad-darsul awal. Dalam pelajaran bahasa Arab kita akan belajar pelajaran pertama. Maudhu'uhu, judulnya adalah at-tahiyyat wat ta'aruf. Qabla an nabtadi'a darsuna hadzal yaum hayya nabda' bi qiraati basmalah ma'an. Ayo anak-anak, kita membaca bismillah dahulu untuk memulai pelajaran kita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtammu wasma'u jayidan. Anak-anak, pertama kali yang harus kalian pahami bahwa pembelajaran kita hari ini, kalian terlebih dahulu harus mengetahui kompetensi dasar dari pelajaran bahasa Arab kita, yaitu pada pelajaran pertama ini. Di antaranya, apa kompetensi dasarnya? Yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema. Tema kita tadi sudah saya jelaskan, at-tahiyyat wa ta'aruf. At-tahiyyat itu adalah segala salam dan kesejahteraan, dan ta'aruf adalah perkenalan. Jadi karena kita pertemuan perdana, maka kita akan berkenalan. Tema kita hari ini adalah at-tahiyyat wa ta'aruf, yaitu salam kedamaian, salam kesejahteraan, dan perkenalan yang melibatkan tindak tutur, mengenalkan diri dan orang lain, meminta maaf, berterima kasih, dan berpamitan dengan memperhatikan susunan gramatikalnya. Qawaidnya nanti pada pertemuan berikutnya akan menjelaskan tentang taqsimul kalimah, yaitu pembagian kalimat, pembagian kata, ya, dan al-arqam, dan kita akan mempelajari tentang nomor, tentang angka dari angka 1 sampai angka 100. Dan ini pun sudah kita pelajari pada kelas-kelas sebelum kelas 10, kelas 9, kelas 8, kelas 7 sudah pernah kita pelajari. Jadi tinggal mengulang. Harapan Bu Rofi kalian masih ingat, sehingga nanti kita belajar pelajaran tentang angka ini akan lebih mudah lagi. Kemudian kompetensi dasar yang kedua anak-anak, yaitu menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema. Tema kita apa tadi? At-tahiyyat wa ta'aruf. Nah, itu nanti banyak sekali hal-hal yang kita akan ajarkan, yaitu diantaranya tentang mufradat, kata-kata sulit yang berkenaan dengan perkenalan, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Susunan gramatikalnya tadi sudah saya baca pada kompetensi dasar yang pertama tadi, yaitu tentang taqsimul kalimah dan apa anak-anak? Dan al-arqam dari angka 1 sampai angka 100. Bagaimana anak-anak? Kita lanjut. Oke, hayya nastamir. Beralih pada
poin yang selanjutnya kita akan belajar tentang apa anak-anak? Tentang mufradat ya. Coba nanti silahkan kalian ucapkan kata-kata sulit ini. Saya mengucapkan di sini, kalian mengucapkan bersama-sama Bu Rofi di rumah ya. Semangat anak-anak ya. Yang pertama, yuk. Al-Madrasatus Tsanawiyah Al-Islamiyah. Sa'idu marratan saniyah ba'din itba'u ba'da ana aqul. Setelah saya berkata nanti kalian ikuti, okay? Ayo, Al-Madrasatus Tsanawiyah Al-Islamiyah. Berkali-kali kalimat Al-Madrasatus Tsanawiyah ini sudah saya ucapkan. Artinya apa anak-anak? Kira-kira maknaha. Madza maknaha? Al-Madrasah, saya yakin kalian sudah tahu, sekolah. Kemudian As-Tsanawiyah diartikan adalah tingkat atas, Al-Islamiyah yang identik dengan keislaman. Jadi ini diartikan madrasah aliyah. Karena di sini ada Islamiyahnya, berarti konotasinya adalah sekolah menengah atas tapi yang berhaluan Islam. Jadi diterjemahkan dengan madrasah aliyah. Kita baca sekali lagi anak-anak. Marratan tsaniyah hayya nakraman. Al-Madrasatus Tsanawiyah Al-Islamiyah. Maknaha madrasah aliyah. Kemudian al-kalimatus tsaniyah, kata yang kedua. Kita baca al-madrasatul hukumiyah. Al-madrasatul hukumiyah. Ma maknaha? Maknaha adalah, saya yakin al-madrasah kalian sudah tahu ya, yaitu sekolah. Al-hukumiyah maknaha negeri. Jadi al-madrasatul hukumiyah artinya apa anak-anak? Sekolah negeri. Thayyib. Al-an hayya nastamir al-kalimatus tsalitsah. Al-madrasatul ahliyah. Al-madrasatul ahliyah. Madrasah sudah kita ketahui bersama, saya yakin kalian sudah masih anget, ini masih ada di luar kepala. Apa ini? Masih ada di luar kepala. Apa? Sekolah. Ahliyah itu lawan kata aksuhu minal kalimah al-hukumiyah. Kalau al-hukumiyah itu tadi negeri, berarti al-ahliyah artinya swasta. Jadi al-madrasatul ahliyah artinya adalah sekolah swasta. Sudah mendapatkan 3 kata. Alhamdulillah. Sekarang al-kalimatur rabi'ah, kalimat yang keempat. Coba kita baca. Bitaqatun syahsyiyatun. Bitaqatun syahsyiyatun. Bitokoh itu artinya apa anak-anak? Bitokoh itu artinya kartu, syahsyiyah itu artinya identitas. Jadi bitaqatun syahsyiyah artinya kartu identitas, berkenaan dengan KTP, berkenaan dengan kartu siswa, berkenaan dengan SIM dan lain sebagainya yang di dalamnya mencantumkan identitas kita. Ayo kita lanjut al-kalimatul khamisah. Ikuti bayanatun syahsyiyatun. Bayanatun syahsyiyatun. Ikuti anak-anak. Iya, pinter. Bayanatun syahsyiyatun. Bayanatun itu artinya identitas, syahsyiyatun itu diri. Jadi bayanatun syahsyiyatun artinya apa anak-anak? Identitas diri. Biasanya dalam identitas diri, fi bayanati syahsyiyah tatakawanu min, terdiri dari apa? Dalam kartu identitas kita itu anak-anak, yang pertama adalah al-ismu bil kamil. Al-ismu bil kamil.
Ma maknahu, apa artinya al-ismu bil kamil? Isim itu nama, al-ism al-ism itu nama, al-kamil itu nama lengkap. Jadi saya yakin di identitas anak-anak coba bisa melihat dan dilihat bahwa di sana tidak mungkin akan mencantumkan nama singkat, namanya siapa, misalnya Dian, maka di sana tidak mungkin akan ditulis Dian, padahal nama lengkapnya adalah Dian Rahmatin, tapi di sana tidak mungkin akan ditulis Dian saja, tetapi nama lengkapnya siapa ditulis semua, yaitu Dian Rahmatin. Kemudian anak-anak kita baca kalimat selanjutnya, kata selanjutnya ya, rakmut tasjil, nomor pendaftaran. Rakmun itu nomor, tasjil itu pendaftaran. Biasanya anak-anak kalau mendaftar hari pertama untuk mendaftarkan diri di sekolah, di sebuah sekolah, maka di sana akan muncul nama pendaftaran atau nomor pendaftaran. Paham anak-anak ya? Fahim tuh? Nastamir. Al-jinsu, al-jins, bahwa manusia itu diciptakan al-jinsu, jenis kelaminnya itu ada dua, ada zakar wa unsa. Al-jinsu di sini adalah jenis kelamin, zakar itu berarti laki-laki, unsa berarti perempuan. Jadi al-jinsu artinya apa anak-anak? Al-jinsu adalah jenis kelamin. Kita lanjut ya, hayya nastamir. Wasma'u wahtamu jayidan. Makanul milad, makan, makan maknahu tempat, milad itu artinya lahir. Jadi makanul milad biasanya apa? Makanul milad tempat lahir. Lah, biasanya kalau menulis tempat lahir bukan ada pada kecamatan atau qaryah atau desa, tetapi biasanya tempat lahir itu ditulis fil wilayat, yaitu di kabupaten begitu ya. Jadi misalnya Soko, nulis makanul miladnya bukan Soko tapi dituan. Nah, kita lanjut. Tarikhul milad, tarikh itu artinya apa anak-anak? Tarikh itu adalah artinya tanggal, milad itu adalah kelahiran. Jadi tarikhul milad artinya tanggal kelahiran. Oleh karena itu di bahasan kali ini nanti anak-anak harus dan hafal, harus tahu dan hafal, yaitu tanggal atau angka-angka mulai dari angka 1 sampai angka 3 atau wahidun wa salatun, angka 31, karena nanti berkenaan dengan tanggal. Saya yakin angka 1 sampai 100 ini sudah kalian pelajari, sudah kita pelajari pada kelas 7, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu sudah kalian pelajari. Maka harapan Bu Rofi nanti kalian dapat menyebutkan tempat tanggal lahir kalian masing-masing, tempatnya di mana, tanggalnya berapa, dan bulannya apa. Nanti akan kita pelajari bulan-bulan Komariah maupun bulan-bulan Miladiah. Paham ya anak-anak ya? Kemudian kita lanjut, unwan itu artinya adalah alamat ya. Kemudian kita lanjut di sini anak-anak, kalimat berikutnya yaitu al-kalimatul istimraruhu, yaitu as-sanatut dirasiyah. Apa artinya as-sanatut dirasiyah? Yaitu tahun pelajaran. Tahun pelajaran kita adalah tahun 2021-2022. Coba bahasa Arab kan 2021. Berarti alfani wahidun wa isruna, alfani isnaini wa isruna. Nah,
tahun pelajaran kita, yaitu tahun 2021-2022. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut agak cepat karena ini waktunya harus kita sesuaikan dengan waktu yang ada, makanya kita harus cepat karena pembahasannya agak banyak. Ma'unwanuk, jadi unwan itu ya, unwan itu alamat, maka di sini tidak diperkenankan untuk menggunakan kalimat pertanyaan aina, karena unwan itu benda, maka di sini kalimat pertanyaannya menggunakan ma ya. Jadi tidak aina unwanuk, tapi yang paling tepat adalah menggunakan ma'unwanuka. Ma'unwanuka, di mana alamatmu? Saya yakin kalian sudah bisa menyebutkan alamatnya masing-masing. Mana mungkin kalian akan lupa terhadap alamatnya, kan tidak mungkin ya. Kemudian kita lanjut, matarikhul yaum. Matarikhul yaum, tanggal berapa hari ini? Saya yakin kalian juga bisa menyebutkan tanggalnya tanggal berapa, kemudian bulannya apa, saya yakin sudah bisa. Kemudian kita pelajari tentang arah anak-anak ya, anak-anak semuanya. Al-Janubiyah, Al-Janubiyah, Al-Janubiyah. Al-Janubiyah artinya selatan. Kemudian Al-Wusta, Al-Wusta artinya apa? Tengah, pinter. Kemudian Asy-Syarqiyah, Asy-Syarqiyah artinya timur. Kemudian Taqaddama, 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 Taqaddama itu artinya maju ya. Taqaddama, silahkan maju. Tafadhal, Taqaddama, Taqaddama, Taqaddam, Tafadhal, Taqaddam, silahkan maju. Berarti taqaddama artinya maju ya. Kemudian mutakharrijun fi, mutakharrijun fi, mutakharrijun fi itu keluar dari, walaupun di sini fi itu artinya di, tapi nanti dalam bacaan fi ini diartikan dari, alumni dari atau keluar dari. Kemudian talibun, talibun, maknahu talib, talib itu bentuk mufrad, yaitu artinya siswa. Bentuk jamaknya adalah tulabun, tulabun artinya adalah para siswa, karena bentuk jamak artinya itu lebih dari satu ya. Kemudian ilmun, ilmun jamaknya adalah ulumun, ilmun itu ilmu, pengetahuan. Jadi jamaknya berarti beberapa ilmu atau beberapa pengetahuan. Kita artikan yang mengkonotasikan diri sebagai bentuk jamak, begitu ya. Yang terakhir anak-anak, coba dilihat, coba kita akan baca bersama yang ada tanda merahnya di sini. Jadidun, jadid, jadidun, jadid. Apa artinya jadid? Jadid itu artinya baru, murid baru. Berarti apa? Bahasa Arabnya talibun jadidun, berarti murid baru. Kalau para murid baru berarti tulabun jadidun, jamaknya adalah jududun. Makanya harus serasi, harus sesuai antara bentuk kata pertama dan kata kedua. Nah, ini kata-kata sulitnya diharapkan kalian, saya harapkan kalian mampu untuk memahami, mampu untuk mengucapkan, dan mampu untuk meletakkan kalimat-kalimat itu dalam sebuah kalimat yang sempurna, insya Allah. Pada pelajaran berikutnya nanti akan kita uji coba kalian untuk membuat kalimat dari kata-kata yang telah kita pelajari ini. Kemudian coba kita akan melafadzkan bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan yang ada pada kalender Hijriyah, yaitu nama-nama bulan Qamariyah. Dan ini sudah sangat dan sering kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Yuk kita baca dulu, setelah kita baca nanti kita lakukan agar supaya kalimat atau kata-kata ini bisa mudah untuk kalian ucapkan dan mudah untuk kalian hafal. Bagaimana anak-anak? Alhamdulillah. Yuk kita baca. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadal ula, Jumadal akhirah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, yang terakhir adalah Dzulhijjah. Coba kita akan lakukan ya anak-anak ya. Yuk. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab wa Sa'ban, Ramadan, Ramadan, Ramadan wa Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Suhurul Qamariyah. Bagaimana anak-anak? Insya Allah bisa ya. Nanti di rumah kalian mencoba untuk membaca, kemudian dilakukan seperti Bu Rofi. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang bulan-bulan miladiyah atau bulan-bulan syamsiyah. Kalau tadi kita membicarakan tentang apa anak-anak? Tentang bulan qamariyah atau bulan hijriyah. Sekarang kita akan mempelajari tentang bulan-bulan syamsiyah atau bulan-bulan miladiyah atau bulan umum ya, dalam kalender umum ya. Ayo, Januari bahasa Arabnya adalah Yanayir, Februari, Februar, Maret bahasa Arabnya adalah Maris, April bahasa Arabnya adalah Ibril, Mei, Mayu, Juni, Yuniu, Juli, Yuliu, Agustus, Agustus, September, September, Oktober, Oktober, November, berarti November, November. Kemudian yang terakhir adalah Desember, bahasa Arabnya adalah Desember. Coba kita lakukan seperti syair naik-naik ke puncak gunung anak-anak ya. Coba. Yanayir wa Februar, Maris, Maris, April, Mayu, Yuniu. Nah, dua kali di sini. Maratan saniyah. Yanayir wa Februar, Maris, April, Mayu, Yuniu. Refnya anak-anak. Yuliu, Agustus, September, Oktober, November wa Desember. Yuliu, Agustus, September, Oktober, November wa Desember. Saya yakin kalian sudah bisa ini karena sudah bolak-balik kita pelajari sejak MTS dulu. Selanjutnya kita akan bicarakan kata-kata sulit yang tadi yang sudah kita pelajari di awal tadi, akan kita masukkan satu atau dua kalimat dalam kalimat yang sempurna dan akan kita pahami dalam bacaan berikut, dalam qiraah berikut ini. Coba kalian pahami dan ikuti. Ihtamu jayyidan, coba perhatikan dengan baik anak-anak ya. Coba kita akan baca kalimat fa kalimatun, yaitu kata per kata, sehingga kalian dapat memahami dengan baik ya. Mulai coba. Ihtamu, perhatikan ya anak-anak ya. Coba tetap konsentrasi di depan HP-nya masing-masing. Muhammadun tilmidun jadidun. Karena bentuknya ini Muhammad satu orang, maka di sini juga mengikuti mufrad, bentuk satu semua anak-anak ya. Jadi menyesuaikan dengan kalimat yang pertama. Muhammad ismul insan, nama orang. Tilmidun itu murid laki-laki. Jadidun itu artinya baru. Coba anak-anak terjemahkan. Muhammad murid laki-laki baru. Di mana ia belajar? Ya ta'allamu fi shaffil 'ashir. Ya ta'allamu fi shaffil 'ashir. Dia belajar di kelas 10. Oh, di kelas 10 kayak kalian ini anak-anak. Minal madrasah tsanawiyah al-islamiyah
Hukumiyah Ats-Tsalitsah Jombang Jawa Asyarqiyah. Kelas 10-nya di mana? Yaitu di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, Jawa. Asyarqiyah artinya timur. Ayo, dari mana ini? Yang tidak dimengerti, saya kira kalian sudah mengerti ya anak-anak ya. Coba. Wa huwa qadimun fi Bandung. Saya ulangi. Wa huwa qadimun min Bandung. Oh, saya ulangi ya anak-anak ya. Wa huwa qadimun min Padang. Ya Allah, enggak pakai kacamata ini. Wa huwa qadimun min Padang, Sumatera Al-Gharbiyah. Dia datang dari Padang, Sumatera Al-Gharbiyah. Al-Gharbiyah artinya barat. Wal'an, dan sekarang huwa yaskunu, dia tinggal fi ma'had, di Pondok Bahril Ulum Al-Islami, di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Asyarqiyah, Jawa Timur. Saya kira sudah paham banget ya anak-anak ya. Insyaallah peletakan kalimat dalam sebuah kalimat yang sempurna seperti ini, fahami baris per baris, kata per kata, insyaallah kata-katanya sudah familiar dan saya yakin kalian sudah paham, insya Allah. Jadi Muhammad adalah murid baru, dia belajar di kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, Jawa Timur. Dia datang dari mana? Min Padang, Sumatera Al-Gharbiyah. Dia datang dari Padang, Sumatera Barat. Wal'an, dan dia sekarang yaskunu, tinggal di Pondok Pesantren Bahril Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Alhamdulillah. Sudah kita pelajari mulai mufradat, kemudian mulai qiraah. Nah, sekarang adalah waktunya mereview apakah kalian paham atau belum. Makanya di sini saya kasih tamrinat, latihan-latihan untuk kalian. Nanti disesuaikan ya dengan bacaan yang di atas tadi, yaitu nomor 1 sampai 5. Apabila ikra al-ibarah al-atiyah, bacalah pernyataan-pernyataan berikut. Waktub, dan tulislah shot apabila pernyataannya benar dan kho apabila pernyataannya salah. Summa, kemudian benarkan yang salah. Seperti ini. Contoh, Muhammad yata'allamu fil madrasatil ahliyah. Muhammad belajar di sekolah swasta. Padahal tadi Muhammad adalah belajar di mana anak-anak? Di sekolah negeri, negeri 3 Jombang ya, negeri di sekolah negeri Jombang. Makanya di sini adalah Muhammad yata'allamu fil madrasatil hukumiyah. Jadi ahliyah ini khata', diganti yang benar adalah hukumiyah. Kemudian untuk nomor 3 ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 nanti bisa kalian kerjakan di buku tulis khusus ulangan bahasa Arab, dan ketika nanti pada pelajaran berikutnya akan kita bahas. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Nah, ini dulu yang Profi sampaikan. Ilal liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.